Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 5 ayat 14 sampai dengan 15. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berapa banyak pertengkaran dan perselisihan yang membuat pertalian kasih di antara sesama manusia terpecah belah. Bahkan terkadang perpecahan dan perselisihan timbul hanya karena masalah-masalah kecil. Kita cenderung mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dengan sikap saling bermusuhan. Demikianlah situasi yang dialami oleh jemaat di Galatia, sehingga Paulus memperingati mereka. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Artinya, jikalau kita tidak bijaksana di dalam menyikapi persoalan yang muncul, maka hubungan pertemanan kita dengan sesama akan mengalami kehancuran. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu bagaimana kita dapat menjadi bijaksana di dalam menyikapi persoalan yang timbul di dalam hubungan kita dengan yang lain? Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Pertemanan yang sejati dapat kita lihat di antara Daud dan Yonatan, di mana mereka saling mengasihi. Kasih mengikat pertalian mereka dengan kuat. Namun, tidak demikian halnya di antara Daud dan Saul, di mana iri hati dan kebencian merasuk hati Saul. Tetapi tetap saja Daud menyikapi kebencian Saul dengan sikap hati yang benar, dan bahkan menempatkan Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan, melebihi emosi dan perasaannya yang terluka. Demikian pula perselisihan yang tajam timbul antara Paulus dengan Barnabas, juga Paulus dengan Petrus, ketika Paulus menegurnya dengan keras di hadapan banyak orang. Namun hal itu tidak menimbulkan perpecahan di antara mereka, karena kekuatan kasih yang mengikat mereka sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Demikianlah, kasih harus menjadi dasar yang mengikat hubungan di antara sesama anak Tuhan. Jika tidak demikian, maka kekuatan kasih akan mudah dikalahkan ketika emosi dan perasaan kita terusik. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, belajarlah dari Yonatan dan Daud dalam hal kekuatan untuk saling mengasihi. Belajarlah dari kegagalan Saul untuk tidak iri hati yang dapat menghancurkan persahabatan. Belajarlah dari Barnabas dan Paulus di dalam menyikapi persoalan dengan kekuatan karakter ilahi sebagai pelayan Tuhan. Belajarlah dari Petrus yang memiliki kebesaran hati untuk menerima teguran, sehingga kita tidak menina-bobokkan perasaan tersinggung yang seringkali timbul. Dan akhirnya bercerminlah pada kebesaran kasih Kristus yang mampu menerima kita apa adanya, sehingga kita mudah menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Ingatlah, kasih itu sabar, tidak cemburu, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan sabar menanggung sesuatu. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu membawa damai. Dengan demikian, kita akan mengakhiri setiap perselisihan dan pertengkaran dengan jalan damai dan hati yang saling memaafkan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, mampukan aku untuk meredam emosi
ketika ada sesuatu yang menyakitkan hatiku dan lebih mengedepankan kasih-Mu untuk menguasai hatiku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.